Episode 81. Marvel masuk ke dalam mobilnya dengan Joshua yang membantunya. Hari ini pria itu memang meminta Joshua untuk mengendarai mobil mewahnya yang memang belum lama keluar dari bengkel setelah kecelakaan tragis malam itu terjadi. Langsung pulang saja ya Jo, kata Marvel tersenyum. Baik tuan, angguk Joshua. Joshua mulai melajukan mobil mewah milik Marvel dengan kecepatan sedang. Pria itu merasa sangat senang karena Marvel melalui harinya dengan penuh semangat. Padahal jika Marvel masih memiliki rasa pada Ariana, tidak mungkin bisa begitu semangat sementara sebentar lagi akan bercerai dengan Ariana, istri pertamanya juga wanita yang pernah memperbudak Marvel dengan alasan cinta. Marvel meminta Joshua berhenti sejenak saat sampai di toko bunga di pinggir jalan. Pria itu tiba-tiba saja ingin memberikan kejutan kecil untuk Laura. Ada apa tuan? Tanya Joshua yang bingung karena Marvel tiba-tiba menyuruhnya untuk berhenti. Jo, bisa tolong belikan saya satu tangkai bunga mawar merah? Joshua mengernyit. Pria itu terdiam sesaat karena bingung dengan permintaan Marvel. Namun demi kepuasan bos besarnya, Joshua pun mengangguk dan segera turun dari mobil untuk kemudian masuk ke dalam toko bunga tersebut dan membeli bunga yang diinginkan oleh Marvel. Tidak sampai 5 menit Joshua kembali keluar dari toko bunga dengan setangkai mawar merah di tangannya. Joshua masuk kembali ke dalam mobil Marvel dan memberikan setangkai mawar merah tersebut pada Marvel. Ini tuan. Marvel tersenyum dan menerima mawar yang disodorkan Joshua. Tiba-tiba Marvel tersenyum membayangkan Laura yang senang saat menerima bunga darinya. Terima kasih Jo, kata Marvel. Sama-sama tuan, angguk Joshua. Kita jalan lagi tuan, tanya Joshua kemudian. Ya Jo. Joshua kembali melajukan mobil mewah Marvel. Kali ini dengan kecepatan di atas rata-rata. Joshua tahu Marvel sudah tidak sabar ingin bertemu dengan istri keduanya. Dalam waktu singkat mobil mewah Marvel memasuki pekarangan luas rumahnya. Joshua segera turun setelah menghentikan mobilnya dan dengan sigap membantu Marvel turun dari mobil. Jo, sudah sampai di sini saja. Marvel berhenti melangkah saat sampai di ambang pintu. Pria itu ingin Laura menyambut kepulangannya. Sementara Laura, gadis itu sedang membantu Myrna dan Bibi menyiapkan makan malam di meja makan. Meskipun sesekali gadis itu meringis saat tangannya memegang sesuatu yang membuat rasa sakit dan perih akibat tertusuk duri itu kembali terasa. Beruntung Bibi sangat baik padanya sehingga dengan sigap, Bibi segera mengobati dan membalut kedua tangan Laura menggunakan perban. Nyonya, lebih baik Nyonya istirahat saja, ini biar saya saja dan Bibi yang mengerjakan, kata Myrna dengan sopan. Laura tersenyum tipis. Laura akan merasa sangat bosan jika hanya duduk tanpa melakukan apapun. Gak apa-apa kok mbak, saya sudah biasa seperti ini, balas Laura. Ketika Laura hendak membalikan tubuhnya untuk mengambil hidangan lainnya, satu lagi asisten rumah tangga di rumah mewah itu tiba-tiba berlari tergopoh-gopoh mendekat pada Laura dan Myrna. Ada apa? Tanya Laura bingung. Tuan, Nyonya. Kedua mata Laura langsung membulat, rasa khawatir langsung menderanya. Tuan, kenapa mbak? Tanyanya tidak sabaran. Asisten rumah tangga berdress pink selutut itu menggelengkan kepalanya. Napasnya tersenggal karena tadi berlari saat menghampiri Laura dan Myrna di meja makan. Tuan pulang Nyonya, jawabnya. Laura melongo, rasa khawatirnya seketika sirna setelah mendengar jawaban yang dilontarkan oleh asisten rumah tangga tersebut. Myrna yang juga sudah khawatir memelototi rekan kerjanya merasa kesal. Mbak, kirain Tuan kenapa? Ya sudah, saya ke depan ya. Saat Laura melenggang pergi dari meja makan, Myrna langsung mencubiti lengan rekan kerjanya dengan sangat gemas. Sedang Laura, gadis itu tersenyum menatap Marvel yang sudah berada di ambang pintu utama kediaman mewah itu. Laura mempercepat langkahnya menghampiri Marvel yang memang sedang menunggunya. Ketika sampai di depan Marvel, Laura langsung meraih tangan kanan Marvel dan menyelaminya. Laura, kamu? Marvel tidak bisa berkata-kata. Apa yang dilakukan Laura membuatnya sangat terkejut. Bukannya Tuan mau saya menjadi istri Tuan yang sesungguhnya? Nggak salah kan kalau saya belajar pelan-pelan? Senyum Laura mendongak menatap wajah tampan Marvel. Mendengar itu, perlahan seulas senyum terukir di bibir Marvel. Pria itu tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu sebelumnya, karena memang Ariana hanya mencium sekali tangannya, yaitu saat mereka berdua menikah, itu pun karena di depan penghulu. Ya, angguk Marvel. Marvel kemudian menunduk menatap setangkai mawar merah yang dibawanya. Marvel menyodorkan setangkai mawar merah itu pada Laura. Untuk kamu, senyum Marvel berkata.
Laura menatap mawar merah yang disodorkan Marvel. Ini pertama kalinya ada yang memberikan bunga padanya dan itu adalah Marvel, suaminya sendiri. Laura kembali menatap pada Marvel. Pria itu tersenyum dengan tatapan lembut yang terarah padanya. Saat Laura hendak menerima bunga tersebut, Marvel langsung meraih tangannya membuat Laura meringis merasakan lagi sakit di bagian telapak tangannya. "Kenapa dengan tangan kamu?" tanya Marvel yang baru menyadari tangan Laura dibalut perban. Laura menelan ludahnya, hubungan Marvel dan Ariana sedang sangat kacau. Marvel bahkan berniat menceraikan Ariana. Jika Laura jujur bahwa tangannya terkena duri mawar karena didorong Ariana, Marvel pasti akan memarahi Ariana. Dan Laura tidak mau itu terjadi. Laura juga tidak mau jika dianggap mengadu oleh Ariana. Laura memang sangat kesal, tapi Laura tidak berniat sedikit pun mengadu pada Marvel tentang perlakuan Ariana siang tadi. Laura justru berniat membalas sendiri apa yang Ariana lakukan padanya. Laura buru-buru melepaskan tangannya dari Marvel. Gadis itu juga tidak lupa meraih setangkai mawar yang disodorkan Marvel padanya. Ini tadi saya jatuh pas nyiram bunga di depan Tuan, dan tidak sengaja tangan saya mengenai pohon bunga mawar, jadi kena durinya deh. Marvel menyipitkan kedua matanya. Laura memang terkadang konyol, tapi Marvel tahu Laura tidak seceroboh itu. Ditambah posisi bunga yang ada di tepian taman kecil depan rumah, yang sangat tidak mungkin rasanya jika Laura jatuh mengenai pohon bunga mawar. "Ya udah yuk, Tuan bersih-bersih dulu, setelah itu baru makan malam," ajak Laura. Laura melingkarkan kedua tangannya di lengan kekar Marvel. Namun saat Marvel hendak melangkah mengikuti Laura, tiba-tiba Ariana datang dan menahannya dengan mencekal lengan sebelah kirinya. "Aku pengen bicara berdua sama kamu, Pel." Laura menoleh dan berdecak sebal mendapati Ariana yang entah sejak kapan sudah berdiri di samping kiri Marvel. "Nyonya, Tuan itu baru pulang. Tuan masih capek dan butuh istirahat. Tolong jangan ganggu," kata Laura jutek. "Saya tidak ada urusan sama kamu, lebih baik kamu diam atau apa? Nyonya pikir saya takut? Tuan juga suami saya punya hak atas Tuan." Setelah Laura menantang Ariana, rahang Ariana mengeras. Sudah berkali-kali Laura menantangnya di depan. Berani sekali kamu, tekan Ariana menatap Laura tajam. Melihat tatapan tajam Ariana, Laura malah melepaskan lengan kanan Marvel kemudian melangkah maju mendekat pada Ariana dengan membusungkan dadanya. "Saya hanya takut pada Tuhan, Nyonya.